Video ini akan membahas bagaimana caranya kamu bisa mempersiapkan dana darurat kamu hingga 34 jutaan. Apakah itu sesuatu yang mustahil untuk kalian capai? Nah, di video ini gue bakal coba sharing ke teman-teman semua bagaimana strategi untuk mencapai hal tersebut. Simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini ya, sobat investor semua. Gue akan coba sharing dulu dari segi investasi reksadana. Investasi reksadana punya potensi lah ya, lebih gede daripada deposito. Ya, jadi semakin besar biasanya ya suku bunga deposito, biasanya reksadana pasar uang itu ada di atas daripada rata-rata suku bunga deposito. Biasanya seperti itu. Nah, di video ini gue akan coba kasih tahu nih ke teman-teman semua. Kenapa kok bisa ya kita mempersiapkan dana darurat sampai 34 juta. Jadi yang pertama-tama kita lihat di salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Bibit. Jadi di aplikasi Bibit ini ya kamu bisa melihat kira-kira gimana caranya sih kamu bisa mencapai 34 juta pertama kamu, atau mungkin 34 juta untuk dana darurat kamu. Nah, caranya kamu bisa cek itu di mesin reksadana. Jadi di sini kita ambil contoh salah satu reksadana pasar uang, yaitu adalah Sukor Invest Money Market Fund. Nah, di sini ketika kita tarik 5 tahun lalu ya, apabila kamu konsisten investasi 500.000 setiap bulan dari 5 tahun lalu, kamu sekarang udah dapat 34 jutaan lebih. Nah, sedangkan kalau kamu misalkan taruh duit di bank aja, paling sekitar 30 jutaan ya, atau 30 juta kurang. Gimana cara ngitungnya? Ya anggap aja 500.000 dikali sama 12. Kenapa 12? Karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Sedangkan kalian menyisihkan setiap bulannya itu 500.000. Ya udah, berapa? 6 juta. Nah, 6 juta dalam setahun. 6 juta dikali 5 aja. Karena kita kan pengen tahu 5 tahun. Berapa? 30 juta. Nah, berarti kalau kamu hanya menaruh di bank aja, kamu hanya bisa dapat 30 juta. Itu pun kalau tidak ada potongan administrasi. Kalau ada potongan biaya administrasi, lebih di bawah daripada itu. Itu yang semestinya kamu pikirin. Oke? Sekarang udah ngerti kan? Nah, artinya kamu punya potensi nih untuk mencapai dana 34 juta ini. Lantas mungkin sebagian daripada kalian, wah, gue kirain tiba-tiba gue invest ratusan ribu bisa dapat 34 juta. Enggak, guys. Jadi, semua itu ada prosesnya dan semua itu ada caranya. Nah, caranya itu adalah dengan investasi rutin. Perbedaan investasi reksadana dengan yang lain adalah, ya tentunya adalah dari sesuatu yang ditawarkan. Yang ditawarkan itu potensinya lebih gede ketimbang kamu taruh di bank. Tapi segede-gedenya nggak mungkin gede banget gitu. Tapi kan lebih baik, lebih dibandingkan kecil gitu ya. Ngerti gak sih? Jadi potensinya tetap ada. Nah, reksadana pasar uang ini biasanya yang paling cocok untuk dana darurat. Karena kenapa? Karena dana darurat itu butuh investasi yang cukup stabil. Dan reksadana pasar uang ini cukup stabil ya, untuk naik turunnya itu tidak kenceng. Jadi lebih banyak mungkin kamu akan melihat portofolio kamu positif ya. Kemungkinan kecil banget kamu tuh melihat portofolio kamu negatif. Itu sebenarnya strategi gitu. Oke, nah sekarang kamu udah tahu nih, berarti kamu harus invest setiap bulan sampai mencapai 34 juta ini. Ya katakan dalam 5 tahun ya, berdasarkan data dari Bibit sendiri ya, kalau ditarik dari 5 tahun terakhir, menggunakan salah satu reksadana yaitu Sukor Invest Money Market Fund. Nah,
Selanjutnya adalah gimana caranya kamu bisa menyisihkan 500.000 itu setiap bulan. Nah, itu kan mungkin yang jadi persoalan nih baru. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kamu lakuin. Pertama, kamu harus bikin budgeting dulu. Jadi budgeting kira-kira apa yang semestinya kamu benar-benar keluarin, ada nggak sih yang bisa kamu akalin ya. Kalau kamu bisa akalin, kamu bisa save duit kamu. Nah, itu katakan beberapa ratus ribu atau mungkin 500.000 itu kan kamu bisa sisihin buat investasi. Satu ya. Kedua, kamu juga bisa dengan bekerja tambahan. Bekerja tambahan itu nggak mesti kamu harus part-time mungkin jadi barista atau apa. Itu terserah kamu sebenarnya. Cuman bisa juga kamu kayak sekarang di Fiverr ya, kamu bisa tuh di online untuk cari penghasilan juga gitu. Atau mungkin kamu menawarkan jasa apa di online, itu kan kamu juga bisa. Kamu jualan online, kamu pun juga bisa gitu. Karena dulu pribadi gue juga jualan online guys. Jadi ya bisa juga itu untuk dapat penghasilan seperti itu. Lalu kamu bisa konsisten nyisihin sampai 5 tahun. Sampai akhirnya kamu bisa dapat sekitar 34 jutaan. Nah, tentunya itu kan akan membuat hidup kalian jauh lebih aman dalam segi keuangan. Karena dengan kamu punya simpanan, kalau misalkan terjadi apa-apa, kamu bisa gunain duit tersebut nantinya, ya. Jadi itu ada pengamanan dari segi finansial juga. Itu strateginya. Lalu kamu sebenarnya juga bisa strategi untuk mencapainya 500.000 itu dengan cara kamu switching nih ya. Kayak misalkan, wah saya pengen minum kopi nih. Wah saya mendingan kopi di rumah aja deh. Saya beli kopinya, saya nyeduh di rumah. Itu kan akan lebih menghemat ketimbang kamu misalkan pergi keluar. Atau kalau kamu misalkan harus pergi keluar, kamu coba deh mungkin ada yang kopi-kopi yang harganya lebih miring. Tapi tempatnya juga bagus. Nah itu kamu bisa pilih juga. Atau mungkin kamu bisa kopi-kopi yang pinggiran. Kopi pinggiran kan juga tempatnya juga not bad lah gitu ya. Oke gitu. Jadi dengan kamu bisa nge-switching semua aktivitas kamu, itu akan mengurangi dari pengeluaran kamu. Dan tentunya kamu bisa mulai buat investasi juga. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah aplikasi apa nih yang cocok untuk ya berinvestasi reksadana? Sebenarnya ada banyak guys ya. Ada Bibit, ada Ajaib, ada misalkan Tanam Duit, ada yang lain-lain. Tetapi kamu harus pastiin aplikasi tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kenapa? Karena itu bikin satu step lebih aman. Apakah investasi itu pasti 100% aman? Jawabannya adalah semua investasi akan ada resikonya. Ada resiko penurunan, ada resiko misalkan dia AUM-nya turun ngedrop banget dan terus tiba-tiba reksadananya ditutup, ada. Nah, makanya itu kamu harus bisa analisa reksadana dengan baik. Nah, kalau kamu misalkan sebagai pemula dan kamu nggak tahu ya cara menganalisa reksadana yang baik, kan ada aplikasi Bibit misalkan. Aplikasi Bibit memiliki Robo-Advisor. Robo-Advisor ini membantu merekomendasikan reksadana yang cocok dengan tingkat resiko kalian atau profil resiko kalian. Jadi kamu udah bisa mulai berinvestasi secara mudah. Ya kamu ketika buka aplikasinya, kamu tinggal klik investasi sekarang. Masukin nominal investasi, selesai. Nah, nantinya tentunya kamu juga harus pelajari juga. Ya, apakah ini kenapa dia naik, kenapa dia turun, terus juga analisanya seperti apa. Nanti baru kamu bisa invest sendiri. Jadi, intinya ketika kalian awal mulai, udah terbantu nih, gitu. Nah, ada juga aplikasi-aplikasi lain juga bisa kamu pakai selama itu sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas, supaya bisa lebih aman juga. Nah, nanti akan ada pertanyaan lagi nih, ya. Kalau misalkan ternyata kita meninggal ya, itu bagaimana? Sebenarnya kalau kita nanti meninggal, kamu bisa komunikasi aja sama pihak aplikasi. Nanti kalau misalkan kita komunikasi sama pihak aplikasi, terus tinggal bilang, oh ini ternyata orang yang megang reksadana ini emang udah meninggal, terus ada surat kematian dan lain sebagainya, itu nanti bisa dibantu pencairannya. Intinya sebenarnya ada solusinya semuanya. Cuman balik lagi apakah kita takut atau enggak. Oh, kita kebanyakan ngelihat mungkin aplikasi di luar sana penipuan. Tapi kan nggak semua aplikasi itu seperti itu. Banyak kok aplikasi yang benar, cuman banyak orang yang tersesat. Kenapa? Karena mereka mau untung besar dalam jangka waktu yang pendek. Which is itu nggak mungkin guys. Jadi semua itu akan ada tahapnya juga. Semua itu akan ada prosesnya juga. Sama seperti kita hidup.
ada prosesnya untuk mencapai sampai yang level besar. Jadi, kesabaran itu adalah salah satu kunci dalam investasi juga. Dan tentunya ketekunan juga salah satu kuncinya. Mudah-mudahan sharingan video hari ini dapat membukakan pikiran kita sama-sama. Nah, buat kamu yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, ya, kamu bisa cek seminar investasi reksadana saya di playlist Investor Pemula. Nah, nanti kamu bisa tahu konsep dasar dari reksadana, dan ketika kamu sudah mengerti, kamu bisa lebih nyaman dalam investasi dan semakin yakin dalam berinvestasi. Nah, apabila setelah itu kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, kamu juga bisa sambungin ke bank jago kamu ya, untuk dana darurat juga ya. Jadi kalau misalkan kamu butuh ya, sewaktu-waktu dan kamu butuh dicairin, itu bisa tuh ya di bank jago kamu. Kalau misalkan kamu pakai reksadana yang ada tanda petirnya juga. Nah, tentunya kan di situ kalau misalkan ada apa-apa, ya kan kita nggak ada yang tahu ya, kamu bisa gunain. Dan kamu nggak perlu harus menunggu sampai 7 hari kerja dalam pencairannya. Bahkan bisa cair dalam detik itu juga. Apabila kamu memilih reksadana yang ada tanda petirnya. Ya tentunya ada ketentuan bahwa itu tidak bisa dicairkan semua. Tapi itu bisa dicairkan loh sebagian besar. Seperti itu teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, coba aja share aja ke teman-teman atau sanak saudara kalian melalui WhatsApp, melalui mungkin Telegram, melalui Instagram, Facebook, supaya mereka juga bisa untuk mulai investasi. Dan kalau kamu pengen tahu lebih dalam soal investasi, banyak kok video saya yang lain juga bisa kamu tonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.